Oke, jadi pagi Salga ini hari ini saya mau coba untuk sharing tentang apa yang saya pelajari dari course Data Engineering Foundations. Jadi mungkin kita mulai dari yang pertama itu Introduction to Data Engineering. Nah, mungkin sebelum masuk ke data engineering itu apa, kalau untuk sekarang di organisasi-organisasi bisnis dan juga company-company sudah mulai mengenal apa yang namanya istilahnya data driven. Nah, tapi dalam mau mengimplementasikan data driven ini dalam company itu sebenarnya tidak semudah itu karena memang masih ada challenge yang muncul ketika ingin melakukannya. Sebagai berikut saya ada di sini, ada di listnya. Yang pertama itu adalah datanya itu bisa berada di berbagai tempat, jadi bisa dibilang dari berbagai source. Mungkin kan kalau database mungkin ada beberapa, atau mungkin datanya juga masih dalam bentuk Google Sheets atau bagaimana, jadi kayak nggak dalam satu tempat dari satu sumber gitu. Lalu juga untuk, biasanya data kan digunakan untuk analisa, tapi karena mungkin untuk men-store datanya itu di database tapi dengan skema yang kurang efisien. Jadi dalam nanti pada saat mau mengambil data, dalam mengekstrak ataupun nanti dalam mau menganalisa itu jadi agak lebih lama dan tidak efisien karena dari struktur ataupun skema dari database sendiri tempat men-store data. Lalu juga bisa terjadi ada file-file yang korup. Nah, itu salah satu sebabnya itu adalah dari legacy code. Dan juga mungkin kalau misalnya kita butuh data itu berulang-ulang, misalnya mungkin dalam 1 minggu sekali, atau hourly, atau daily, itu kan kalau misalnya diambilnya dengan manual, itu akan makan waktu yang lama. Gitu. Nah, di sini masuk role data engineer untuk membantu masalah-masalah tadi. Jadi untuk yang tadi masalah pertama kan data ada dari berbagai source, bukan dari single source. Gitu. Nah, jadi di sini data engineer akan membantu untuk mengumpulkan data-data itu dari yang berbagai source, nanti dikumpulkan menjadi satu di satu database itu yang ready untuk analytics. Lalu untuk yang keduanya, mungkin tadi kan ada di mention kalau database itu mungkin skemanya atau strukturnya itu kurang bagus, misalnya untuk penarikan data, mungkin slow gitu. Nah, di sini data engineer bisa membantu untuk optimize database tersebut, mungkin dengan menambahkan indeks, atau mungkin juga dengan menganalisa kayak dari kolom-kolom ini data database seperti apa sih yang bagus dan lebih baiknya di storage seperti apa supaya juga makan storage lebih minimal. Lalu untuk yang dari core files itu juga data engineer juga bisa membantu untuk memilah-milah yang bagaimana untuk cara yang best practice untuk menghilangkan core files ini supaya data pipeline-nya bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, kita juga, data engineer juga bisa membantu dalam membuat scheduler, atau mungkin biasanya kita manggilnya tuh data orchestration gitu, seperti itu untuk mengautomate data yang manual. Lalu selanjutnya, ya secara umum sih definisi dari data engineer itu ya masih salah satu tipe dari software engineering, tapi memang fokusnya memang di data. Jadi untuk semua yang berhubungan dengan data di bagian engineering dan arsitektur itu nanti menjadi tanggung jawab dari data engineer gitu. Lalu untuk skillnya sendiri mungkin masih ada yang bingung gitu kan, data engineer tuh untuk menjadi seorang data engineer tuh butuhnya apa. Dan yang paling pertama sih mungkin kita harus familiar dengan Linux dan juga command line-nya. Karena mungkin akan berhubungan dengan misalnya kita mau komunikasi dengan server gitu kan, kayak SSH, dan itu juga harus paling tidak mengerti command line Linux. Dan untuk yang kedua, karena juga untuk beberapa tools dari data engineering sendiri, kita masih membutuhkan coding. Jadi yang biasanya dipakai itu seperti data pada umumnya kita pakai Python, atau bisa juga dengan Java, atau untuk bikin data juga bisa salah satunya Scala. Dan untuk yang tentunya kalau berhubungan dengan database, kita pastinya harus juga bisa familiar dengan SQL. Dan juga dengan konsep distributed systems, data ingestion ke database, processing frameworks, dan juga dengan berbagai storage seperti database apa, dan tools-tools yang dari masing-masing ini tuh apa-apa saja sih.
Lalu selanjutnya, kalau misalnya ada yang masih bingung mungkin apa sih perbedaan data engineer dan data scientist. Sebenarnya data engineer mungkin bisa dibilang generally-nya itu lebih ke kita menyediakan data untuk data scientist gitu. Jadi kalau di sini kan yang pertama adalah mendevelop data arsitektur yang kuat dan juga scalable. Gitu. Dan juga misalnya untuk data collection, seperti yang tadi dimentionkan, kita akan mengumpulkan data dari berbagai source berbeda-beda, lalu kita kumpulkan di satu tempat supaya menganalisanya lebih mudah dan tidak perlu banyak koneksi. Gitu. Dan juga untuk membantu clean data dari tahap awal, gitulah. Ya, mau bicara kasarnya dari tahap awal. Lalu kita harus mengerti cloud teknologi yang sekarang ini banyak dipakai, mungkin seperti AWS atau mungkin Azure dan GCP, Google Cloud Platform. Lalu untuk juga kita yang memaintain proses dari data management itu dan juga pipeline. Kalau misalnya untuk data scientist, jadi setelah datanya di-prepare oleh data engineer, akan masuknya bisa diolah oleh data scientist gitu. Jadi lebih ke mereka mining ke pattern yang untuk membantu bisnis insight gitu. Juga lebih bermain di model statistik. Juga kalau cleaning datanya lebih ke bukan cleaning data yang dari awal, yang misalnya ada korup itu mereka yang urusin. Nah itu mereka lebih handle ke kalau misalnya nanti pada saat dianalisa ada outlier itu yang mereka handle. Terus juga lebih ke arah machine learning dan juga memonitor bisnis proses dan metrics gitu. Jadi lebih banyak berkolaborasi dengan stakeholder di bisnis. Lalu dari toolsnya data engineering sendiri bisa dikelompokkan ke 3 macam. Yang pertama itu pastinya ada database, yaitu storage system. Lalu ada processing frameworks, dan untuk dari seluruh proses ini di automate itu ada automation tools. Untuk yang pertama, database itu kita sudah tahu untuk store data-data yang biasanya size-nya itu besar, dan juga biasanya bisa data dari aplikasi, mungkin kalau misalnya kita punya produknya aplikasi, dan juga untuk keperluan analisa yang sudah diagregasi begitu datanya. Dan biasanya secara umum bisa dibagi ke 2 macam, yaitu database SQL dan NoSQL. Nah, untuk database-nya sendiri yang paling banyak digunakan, mungkin yang ini kan bisa terlihat yang ada SQL itu tuh, berarti ini adalah database yang base-nya SQL. Sedangkan untuk MongoDB itu NoSQL, object-based database. Lalu untuk processing frameworks itu, mungkin bingung kayak di dalam processing frameworks itu ada melakukan apa aja sih. Jadi kalau processing frameworks itu ada proses data cleaning, data aggregation, data clustering, dan juga proses batch dan string data. Kalau untuk toolsnya sendiri, yang terkenal itu biasanya Spark, Hive, Flink, dan Kafka. Kalau untuk toolsnya sendiri, nanti mungkin akan di slide-slide selanjutnya ada untuk Spark dan Hive. Untuk automation sendiri, yang tadi saya ada mention orchestration tools itu, biasanya tuh kita untuk membuat dan manage workflow gitu. Jadi ada task mana yang mungkin ada dependensi dengan task lain, dan untuk arahnya bagaimana. Terus juga mau dijalankan kayak tiap berapa lama sekali. Terus juga yang ini, misalnya kalau ada dependensi mereka kayak bisa di manage di satu platform ini, di platform automation ini. Lalu untuk yang toolsnya sendiri yang biasanya dipakai itu Airflow, Uzi, dan Luigi. Kalau untuk cara garis besarnya sih seperti yang divisualisasikan di sini. Jadi di sebelah kiri itu kan ada kayak mungkin database dari 3 source yang berbeda. Nanti akan diproses dengan processing framework yang kalau di sini Spark. Lalu nanti akan setelah diproses dia akan menjadi satu database baru yang ready untuk analytics. Lalu masuk ke database dan data frames. Database itu adalah collection dari data yang sangat banyak. Jadi memang pasti dibutuhkan bagaimana caranya untuk meretrieve atau mengambil data dari database ini dengan cepat dan efisien gitu. Nah, kalau misalnya di sini memang sudah ada database management system yang untuk membantu kita bisa mencari data dengan cepat di database. Lalu kan kalau misalnya kita bingung gitu, apa sih bedanya database dengan file system kita yang biasa? Kalau untuk database sendiri, dia biasanya
Kalau untuk yang relational biasanya lebih ke bentuknya tabular atau dengan table, ada row dan column. Jadi kayak kalau kita mau mencari juga sudah mudah karena dengan bentuknya seperti itu kita bisa melakukan indexing atau bagaimana supaya jadi pada saat mengambil datanya bisa lebih cepat. Kalau untuk file system kan karena tidak terorganisir jadinya agak lebih sulit untuk mencari data gitu dari data-data yang ada di file system. Lalu juga tipe-tipe data ini ada 3. Yang pertama tadi structured data, semi-structured data, dan unstructured data. Kalau untuk yang structured itu biasanya di relational database karena sudah di-define gitu kan. Karena data-data ini tuh kolomnya bagaimana, tipe datanya bagaimana untuk tiap kolom ini, dan juga jadi lebih teratur gitu. Kita sudah ada strukturnya dan juga relationnya dengan satu table dengan table lain itu jelas. Kalau misalnya untuk semi-structured, sebenarnya dia lebih bisa dibilang ada yang structured dan ada yang tidak gitu. Tapi setidaknya dia karena dia mempunyai biasanya dalam bentuk key dan value pair, jadinya kita bisa tahu seperti mungkin nanti di dalam data ini ada hierarkinya seperti apa gitu. Karena mungkin di dalam bentuk JSON ini biasanya ada list di dalam list begitu kan. Kalau untuk unstructured data biasanya memang tidak ada strukturnya begitu. Jadi seperti contohnya seperti file video atau foto dan teks. Lalu ini untuk perbandingan SQL dan NoSQL. Biasanya untuk SQL lebih memang relational database. Kalau NoSQL itu non-relational database. Jadi tidak ada relasinya, tapi sebenarnya bisa saja ada, tapi ya memang kadang bisa ada dan kadang tidak gitu. Kalau untuk SQL sendiri, database-nya biasanya ada skemanya. Kalau NoSQL ada skema, tapi tidak fix gitu. Jadi bisa berubah-ubah. Terus di SQL juga yang seperti tadi saya ada mention, dia bentuknya tabular, jadi datanya di-store dalam bentuk table. Kalau misalnya di NoSQL lebih ke JSON objects atau key value pair gitu. Untuk toolsnya sendiri yang biasa digunakan untuk yang database SQL, MySQL, dan PostgreSQL. Kalau di NoSQL itu Redis dan MongoDB. Lalu untuk database skema, ini mungkin kalau tadi kita banyak bicara tentang skema, ini ada satu contohnya gitu, mungkin ini dalam bentuk visualisasi di sebelah kanan. Jadi contohnya mungkin ada table customer dan table order. Nah, untuk yang PK itu sendiri, ID itu biasanya adalah unique identifier dari table itu. Jadi merupakan primary key dan tidak ada duplikat di dalam satu table. Nah, kalau untuk foreign key sendiri itu karena dia travel ke table lain, jadinya dia disebutnya foreign key. Gitu, untuk menghubungkan satu table ke table lain. Dan ini sih untuk teknikalnya, yang lebih teknikal ini adalah SQL syntax, cara untuk bagaimana meng-create table yang tadi, 2 table tadi. Dan juga di ujungnya kan ini ada mendefine primary key-nya tuh di kolom yang mana. Dan pada saat membuat table juga kita terlihat ya ini kan karena dia primary key jadi tidak boleh null. Dan juga untuk tipe datanya sendiri di tiap kolom ini dia sudah di-define. Lalu untuk dari skemanya sendiri, biasanya table ke table itu yang terkenal itu di SQL adalah star schema. Itu tuh disebut star schema karena dari bentuknya yang seperti bintang sih. Jadi biasanya table itu bisa disebut ada semacam 2 table gitu ya. Ada satu fact table, satu lagi dimension. Kalau untuk fact table itu, kalau dicontohin itu adalah table orders. Jadi misalnya ini tuh untuk value yang masuk di sini, satu row-nya biasanya muncul atau ditambahkan karena ada event tertentu yang terjadi. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk dimension, biasanya itu adalah table tentang informasi yang ada saja gitu. Jadi misalnya customer-nya siapa, terus habis itu kalau di sini kan time-nya tanggal berapa gitu, mungkin misalnya dia melakukan order. Kalau di sini restorannya namanya apa, alamatnya di mana, kayak informasi-informasi yang muncul di table ini juga sih, di table facts gitu. Lalu untuk dari distributive computing, memang ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu seperti tadi, kalau misalnya data ada dari berbagai sumber, kita harus mengambilnya
Lalu setelah itu kan sebetulnya distributed computing itu tuh sistemnya adalah satu task itu akan dibagi menjadi tas-tas, beberapa tas yang akan jalan paralel. Nah, jadi nanti setelah itu masih harus di-join kembali, di-clean, ya, dan di-aggregate. Lalu, ini untuk yang tadi barusan saya mention, jadi mungkin untuk visualisasinya dari distributed computing itu seperti apa. Jadi, dari satu task besar nanti dia akan dipecah menjadi beberapa subtask. Kalau untuk di example ini mungkin ada 4 processing unit ya. Jadi nanti akan dari ini average task-nya akan dimasukkan ke masing-masing subtask, lalu akan diproses secara paralel dengan 4 processing unit ini. Untuk benefitnya sendiri adalah kan karena diproses secara paralel di 4 processing unit yang berbeda, jadi processing power-nya itu lebih banyak. Terus juga scalable. Karena mungkin misalnya kita hanya perlu scale di salah satu subtask-nya, kita tidak perlu mengakses semua datanya. Kita hanya perlu akses di subtask yang kita inginkan. Juga lebih cost efektif, dan karena ada semacam sistem backup, jadi juga ada fault tolerance-nya juga. Nah, untuk mungkin dari kalau semua ada yang benefitnya, pasti ada risk-nya juga kan, pro dan kontra. Jadi ini untuk distributed computing, kalau misalnya tasnya itu besar, nah itu tuh sebenarnya bagus karena kan kita bisa membagi dia menjadi beberapa tas paralel kan. Tapi kalau misalnya tasnya kecil, mungkin hanya bisa diselesaikan dalam millisecond atau microsecond. Nah ini nanti karena tasnya kecil, dia dibagi lagi ke beberapa subtask, lalu nanti kan di subtask ini ada komunikasi antara nodes gitu. Nanti karena padahal dia kecil ukurannya, tapi karena harus dibagi-bagi lagi dan nanti akan diagregasi lagi menjadi satu, dan dalam proses itu juga ada komunikasi dari nodes gitu, jadi akan terjadi communication overhead gitu. Dan juga padahal tidak perlu banyak processing unit karena datanya kecil, tapi jadi memakai banyak. Lalu ini untuk gambaran besar, seperti gambaran besarnya aja sih bagaimana caranya. Mungkin di sini example-nya ada satu table data dari tahun 1896 sampai 2016. Jadi nanti dia caranya adalah dari 4 processing unit ini mereka akan memproses kira-kira data-data yang di rata-rata misalnya dari semua total ini dibagi 4 gitu. Jadi secara rata akan masuk ke masing-masing processing unit yang nanti akan berjalan secara paralel. Ini sih untuk lebih teknikalnya aja, yang memakai Python bisa dengan mengimport ini class pool dari library multiprocessing, atau juga bisa memakai dari dash.dataframe gitu. Kalau di sini kan terlihat dia memakai partitionnya 4, jadi nanti akan diproses di 4 processing unit yang berbeda. Lalu untuk toolsnya kita masuk ke yang pertama adalah Hadoop dan MapReduce. Sebenarnya Hadoop itu adalah lebih ke framework-nya. Jadi dia isinya adalah collection dari project-project open source yang masih di-maintain oleh Apache Software Foundation. Kalau untuk MapReduce sendiri itu adalah bagian dari Hadoop, tapi dia itu adalah processing tekniknya yang paling terkenal, dan base-nya sebenarnya on Java. Kalau untuk cara kerjanya sendiri, jadi Hadoop seperti yang di example tadi, dia terdiri dari satu cluster itu mungkin ada banyak PC gitu atau processing units. Nah nanti untuk data yang large dataset yang masuk ke Hadoop ini untuk diproses, dia akan dibagi ke beberapa subtask lalu akan berjalan secara paralel. Terus iya, dia sih pada saat ini masih termasuk salah satu yang penting di proses ETL untuk saat ini untuk big data. Lalu untuk storage sistemnya sendiri, Hadoop punya HDFS, yaitu Hadoop Distributed File System. Apa bedanya dengan file system yang ada di komputer kita yang biasanya? Sebenarnya sama, tapi Hadoop ini jadi data kita nanti akan di-store di PC-PC yang berbeda atau dari berbagai source yang berbeda. Jadi bisa dibilang untuk saat ini ada berbagai kompetitornya juga sih yang bisa di-replace. Untuk mereplace Hadoop saat ini bisa pakai seperti ini GCS, Google Cloud
Storage atau Amazon S3. Untuk contoh dari MapReduce sendiri, ini seperti yang tadi sih, yang untuk data-data Olympic Events dari tahun 1896 sampai 2016, nanti dia akan dibagi ke beberapa subtask, lalu akan berjalan secara paralel. Kalau untuk tadi kekurangan dari Hadoop sendiri sih ada, karena dia untuk memprosesing datanya dia biasa read dan write dulu dari disk, jadi dia agak sedikit lebih lama gitu. Kalau untuk Hive yang selanjutnya, ini juga sebenarnya salah satu bagian dari Hadoop. Dia based on Hadoop jadinya, tapi dia adalah data warehouse software project yang base-nya juga SQL, jadi dinamakan Hive SQL. Jadi cara kerjanya itu adalah dia karena punya interface seperti SQL, jadi untuk ekstraksi datanya agak lebih mudah daripada dengan yang biasanya. Karena kalau untuk yang sebelumnya kan MapReduce itu hanya menggunakan Java API, dan itu agak sulit untuk dibuat gitu. Kalau misalnya untuk SQL kan lebih mudah. Jadi kalau misalnya cara kerjanya Hive itu adalah nanti dari Hive kita ini kan sepertinya tidak ada bedanya dengan sintaks SQL biasa, hanya saja ini bisa dipakai di Hive gitu. Nanti ada bedanya itu untuk memproses data query ini dia memakai sistem algoritma dari Hadoop MapReduce. Jadi nanti yang dari query ini nanti akan dibagi menjadi subtask dan berjalan secara paralel di processing unit yang beberapa itu. Lalu masuk selanjutnya ke Spark. Ini juga adalah salah satu processing framework yang paling terkenal saat ini, dan dia juga saat ini kelebihannya adalah dia bisa sekitar kecepatannya 100 kali lebih cepat daripada MapReduce, karena dia menghindari untuk read dan write dari disk. Jadi dia processingnya dilakukan di random access memory gitu. Dan dia juga saat ini bergantung pada RDD. RDD itu apa? Itu adalah data structure yang memaintain beberapa nodes gitu. Jadi dia ada mensupport dua tipe operations, bisa transformations dan ada actions. Mungkin setelahnya kita bisa lihat. Untuk transformation sendiri biasanya mungkin untuk fungsinya filter, map, group by key, dan union. Kalau untuk actions biasanya hasilnya menjadi satu row begitu, seperti agregasi, seperti count, first, collect, atau reduce. Lalu untuk menggunakan Spark sendiri, salah satu caranya adalah menggunakan Python, yaitu dengan PySpark. Jadi PySpark itu adalah Python API untuk Spark, dan dia tuh jadi karena dari Python juga dia nanti akan berbentuk data frame yang sangat mirip dengan data frame biasa yang kayak kita kenal di Python Pandas gitu. Ini untuk mungkin perbedaannya sintaks antara query dari Hive dan juga ini yang tadi dari Spark. Kalau Spark kan menggunakan data frame, kalau misalnya Hive menggunakan SQL, Hive SQL. Lalu untuk kita masuk ke automation, mungkin tadi saya ada mention workflow, mungkin kalau bingung kan workflow itu seperti apa. Jadi mungkin seperti ini kan gambarannya, kayak ada source dari satu CSV, satu dari API misalnya. Lalu nanti akan diproses di Spark untuk ditransform dan di-cleaning datanya, baru untuk di-load ke database yang digunakan untuk analytics. Namun kalau misalnya untuk seperti ini, lalu dibutuhkannya mungkin dalam daily, itu kan dalam satu hari kita harus melakukan proses ini paling tidak sekali gitu. Tapi kalau misalnya sedang hari tidak bekerja seperti weekend bagaimana gitu kan. Kita kan kalau prosesnya manual akan sulit gitu. Dan juga mungkin tidak begitu efisien. Jadi bisa dibilang kita bisa menggunakan cara dengan membuat DAG atau Directed Acyclic Graph. Kalau dari gambaran di bawah kita bisa lihat mungkin ini merepresentasi dari satu task gitu. Misalnya task A itu dia start, dia mungkin mengambil data dari suatu database. Mungkin C dia bisa melempar data ini ke satu database yang lain. Kalau dia mungkin bisa men-save data ini ke lokal PC begitu. Kalau untuk dari ini terdiri, jadi bisa disebut A, B, C, D, E ini tuh adalah nodes. Lalu untuk yang panah ini tuh adalah arahnya gitu. Jadi untuk flow-nya bagaimana.
Kalau untuk sifatnya sendiri dia tidak ada cycle, jadi misalnya node 1 kita sudah mengunjungi node 1 untuk itu sudah ada di A. Kita setelah di B gitu kita tidak akan kembali ke A lagi. Jadi untuk nodes ini hanya akan dikunjungi sekali, tidak akan ada loop begitu. Dan untuk dari gambar ini sendiri berarti setelah A ke B, lalu nanti untuk tas selanjutnya dia paralel C dan D dilakukan gitu. Lalu kalau misalnya C sudah berhasil dilakukan, dia akan lanjut ke E. Untuk scheduler tools-nya sendiri yang ada yang paling populer biasanya itu adalah cron dari Linux untuk simpelnya, dan Spotify Luigi dan Apache Airflow. Tapi untuk cron sendiri mungkin belum bisa untuk yang seperti tadi, yang mungkin ada dependensi, jadi harus menunggu satu tas selesai dulu baru menyelesaikan tas selanjutnya. Jadi karena kurang ada fungsionalitas seperti itu, kita akan bahas satu tools yang bisa melakukan hal itu, yaitu Apache Airflow. Oke, jadi untuk Airflow sendiri, dia bisa mendescribe, execute, dan juga monitoring workflow dari pipeline yang kita sudah buat dari bentuk DAG yang tadi. Karena juga dia ada sistem notification gitu, dia bisa mengirimkan email kalau misalnya ada task kita yang gagal atau bagaimana, dan dengan lognya juga kita bisa mengecek dari platform Airflow sendiri. Dan untuk menjalankan dan membuat DAG ini sih, memang based on masih programming language-nya Python. Lalu untuk ini ada contohnya, mungkin tadi kan node A misalnya, itu adalah nama tasnya start cluster. Kalau misalnya dia sudah jalan, dia akan langsung paralel melakukan dua task selanjutnya, yaitu input athlete data dan venue data, yang akan kemudian digabung menjadi enrich athlete data. Ini untuk yang contoh coding Python untuk membuat DAG-nya. Jadi untuk membuat DAG memang ada di package Airflow sendiri di Python, dia ada beberapa operator yang bisa kita gunakan. Jadi seperti ini, start cluster ini ya operator biasa. Jadi untuk ini operator Spark, nanti ada juga yang seperti Python atau SQL, jadi kita bisa menggabungkan beberapa task dari yang kita perlukan gitu, mungkin untuk ekstrak atau transform data, bisa digabungkan di sini. Dan kita define flow-nya seperti apa, seperti itu. Ya baru itu, mungkin begitu aja sih Mas untuk sharing hari ini.